Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Anggota kelompok kami terdiri dari Fitria Indah Yanuarti dengan NIM 1221 0193 094. Yang kedua, Vina Faridatul Solihah dengan NIM 1221 0193 095. Yang ketiga, Jutaan di Salsabila dengan NIM 1221 0193 096. Dan yang terakhir, Hanifah Asna'Bahiroh dengan NIM 1221 0193 097. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yakni pengertian keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Membimbing kelompok kecil dan perorangan merupakan bentuk mengajar klasikal biasa yang mengharuskan guru dalam suatu waktu untuk menghadapi beberapa kelompok kecil yang belajar secara kelompok dan beberapa yang belajar secara individu. Untuk keterampilan kelompok kecil biasanya dilakukan kepada sejumlah siswa antara 2 sampai dengan 7 orang. Berdasarkan dari namanya, yakni kelompok kecil dan perorangan, berarti guru mengajar siswa dalam jumlah yang terbatas. Hal ini sangat berbeda dengan rata-rata jumlah siswa yang dihadapi dalam kelas pada umumnya dengan kisaran antara 25 sampai dengan 32 orang siswa. Hal ini dikarenakan beberapa siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. B. Tujuan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Tujuan utama dari keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan adalah agar dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Sedangkan secara umum tujuan pengajaran kelompok kecil dan perorangan ini adalah yang pertama, mengaktifkan siswa belajar, yang kedua, agar terjadi interaksi dalam belajar yang bervariasi, yaitu antara guru, siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan seterusnya. Yang ketiga, agar siswa dapat mencapai kemajuan belajar sesuai dengan kemampuan minat dan kecepatannya sendiri. Dan yang terakhir, siswa yang memiliki masalah dalam belajar karena mereka berada dalam suasana hubungan interpersonal yang sehat dan akrab. Baik, materi berikutnya yaitu karakteristik keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Pada dasarnya, siswa memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Maka dari itu, variasi pengorganisasian kegiatan klasikal kelompok kecil dan perorangan perlu untuk dilaksanakan guna menampung perbedaan tersebut. Pembelajaran kelompok kecil dan perorangan hanya dapat diwujudkan apabila syarat-syarat berikut terpenuhi, antara lain adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Syarat yang kedua, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya, cara yang dimiliki, kecepatan yang dipunyai, dan minat siswa itu sendiri. Yang ketiga, siswa memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Dan yang terakhir, guru mampu memainkan berbagai peran. D. Prinsip keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Dalam menerapkan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan, guru perlu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, variasi pengorganisasian kelas besar, kelompok dan perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan siswa, ketersediaan fasilitas, waktu, serta kemampuan guru. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, pengajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan suatu kulminasi berupa rangkuman, pemantapan, kesepakatan, atau laporan. Yang keempat, guru perlu
mengenal siswa secara perorangan agar dapat mengatur kondisi belajar yang tepat. Yang terakhir, dalam kegiatan belajar perorangan, siswa dapat bekerja secara bebas dengan bahan yang telah disiapkan oleh pendidik. Komponen keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Menurut Eldarni 2017, keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan memiliki komponen-komponen sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi tema pembelajaran. Setiap topik dalam pelajaran materi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam hal ini, ada topik materi yang efektif dengan model pembelajaran secara klasikal atau dalam satu kelas, dan ada pula yang lebih efektif dengan pendekatan kelompok kecil dan perorangan. Oleh karena itu, guru harus pintar-pintar memilih metode yang tepat dan sesuai dengan tema atau topik. 2. Pengorganisasian. Guru dituntut terampil mengorganisasikan setiap unsur atau komponen pembelajaran seperti siswa, sumber materi, waktu, media yang dibutuhkan, pendekatan dan metode yang akan digunakan, serta sistem evaluasi. 3. Mengenal secara personal. Agar terjalin proses pembelajaran yang efektif pada kelompok kecil dan perorangan, guru dituntut harus mengenal pribadi, karakteristik siswa secara umum dan lebih baik secara lebih mendalam, dan ekspresi wajah guru positif dalam merespon tanggapan siswa. 4. Mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajarnya dengan memberi nasihat, pujian, dan motivasi belajar yang kuat. 5. Mengembangkan bahan belajar mandiri. Guru harus terampil mengembangkan bahan pembelajaran untuk individual seperti dengan bahan belajar mandiri, paket atau modul pembelajaran, dan lain sebagainya yang memungkinkan siswa dapat belajar sendiri sesuai dengan caranya masing-masing. Menurut Mukminin 2013, komponen yang perlu diperhatikan dalam memimpin diskusi kelompok adalah 1. Memusatkan perhatian, 2. Merumuskan tujuan diskusi, merumuskan masalah, menandai hal-hal yang penting atau relevan dan yang tidak penting. 3. Memperjelas masalah serta urusan pendapat. 4. Merangkum, menggali atau menguraikan secara detail. 5. Menganalisis pandangan peserta didik. 6. Menandai persetujuan atau ketidaksetujuan dan memperhatikan alasan peserta didik. 7. Meningkatkan partisipasi peserta didik berpendapat. 8. Menimbulkan pertanyaan menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu, dan memberi dukungan. 9. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. 10. Meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan menghindari atau menghentikan dominasi. Menutup diskusi. 12. Merangkum, menilai, dan membuat simpulan. 13. Menumbuhkan minat dan kegiatan belajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu pelaksanaan keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Jadi, kegiatan mengajar kelompok kecil dan perorangan diperlukan adanya keterampilan dalam melaksanakannya. Nah, keterampilan tersebut berkaitan dengan penanganan siswa dan penanganan tugas. Guru perlu menguasai 4 kelompok keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dalam melakukan pendekatan secara pribadi yang dapat ditunjukkan dengan cara A. Menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa.
B. Mendengarkan secara simpati gagasan yang dikemukakan siswa. C. Memberikan respons positif terhadap gagasan siswa. D. Membangun hubungan saling mempercayai. E. Menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecenderungan mendominasi. F. Menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan keterbukaan. Dan yang terakhir, mengendalikan situasi agar siswa merasa aman. Kedua, keterampilan yang perlu dikuasai guru adalah keterampilan membimbing dan memudahkan belajar yang dapat ditampilkan dalam bentuk A. Memberi penguatan yang sesuai. B. Mengembangkan supervise proses awal yang mencakup sikap tanggap terhadap keadaan siswa. C. Mengadakan supervise proses lanjut yang berupa bantuan yang diberikan secara selektif berupa 1. Pelajaran tambahan bila perlu. 2. Melibatkan diri sebagai peserta diskusi. 3. Memimpin diskusi jika perlu. 4. Bertindak sebagai katalisator. Kemudian untuk yang D, yaitu mengadakan supervise pemanduan dengan cara mendekati setiap kelompok atau perorangan agar mereka siap untuk mengikuti kegiatan akhir. Kemudian keterampilan yang ketiga yang perlu dikuasai guru adalah keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, meliputi A. Menetapkan tujuan pembelajaran. B. Merencanakan kegiatan belajar. C. Berperan sebagai penasihat. Dan D. Membantu siswa menilai kemajuan diri. Nah, yang terakhir, keterampilan yang perlu dikuasai guru adalah keterampilan mengorganisasikan yang ditampilkan dengan cara A. Memberi orientasi umum. B. Memvariasikan kegiatan. C. Membentuk kelompok yang tepat. D. Mengordinasikan kegiatan. E. Membagi perhatian dalam berbagai tugas. Dan F. Mengakhiri kegiatan dengan kulminasi berupa laporan atau kesepakatan. Nah, untuk pengorganisasian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai variasi yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat oleh guru, keberadaan peserta didik, kondisi dan situasi kelas, dan kemampuan guru sendiri. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.